Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Balik lagi di Blog Kosuto Channel dalam obrolan berita populer bersama saya yang sampai hari ini tak kunjung populer. Sahabat-sahabat Blog Kosuto Channel, semoga terus dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana semangat menjalankan ibadah puasanya? Sahabat-sahabat sekalian, ya begitu banyak ujian ya terkait dengan kesabaran kita akhir-akhir ini. Yang sebetulnya bukan akhir-akhir ini, sudah lama. Bukan hanya ada di bulan puasa. Terkhusus apabila kita melek misalkan terhadap keadaan bangsa dan negara kita hari ini. Ya. Sudah lama kita membicarakan terkait dengan praktik kecurangan, kejanggalan proses pemilihan umum sampai hari ini. Baru hari-hari ini saya mendapatkan satu media berita lagi yang menyebutkan terdapat ya bisa dibilang praktik kecurangan ataupun kejanggalan yang kemudian terjadi dalam proses pemilihan umum. Beritanya kalau bisa saya bacakan kira-kira seperti ini bunyinya. PDIP temukan KPU ubah data Sirekap 753 kali sesudah rekapitulasi dinyatakan selesai. Nah, sejenak kita masuk kepada isi beritanya. Jadi salah satu kader PDIP ini menyebutkan bahwa terdapat perubahan data dalam sistem informasi rekapitulasi Sirekap. Nah, lagi-lagi Sirekap nih ya. Sudah dipermasalahkan sebelumnya. Sudah banyak pakar yang mengkritisi, sudah banyak pertanyaan, sudah banyak kecurigaan atas kejanggalan, bla 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 dan lain sebagainya. Hari ini terulang lagi. Ya. Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum, meski, jadi ini yang digarisbawahi dalam berita ini. Meski proses rekapitulasi rampung dilaksanakan. Jadi, meskipun lagi-lagi saya bilang, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, suara-suara jengkel, bahkan Kompas TV ya yang kemudian memberikan data lebih dari 60% masyarakat menginginkan hak angket karena menyadari berbagai macam praktik kecurangan dan kejanggalan selama proses KPU itu kok tidak dilihat gitu ya sebagai suara aspirasi masyarakat yang mendelegitimasi proses pemilu hari ini dengan cara ya paling tidak kita melihat dari berita hari ini ada lagi praktik-praktik yang terulang yang sebelumnya sudah mendapatkan respon sinis dari masyarakat gitu ya. Nah, dikutip jadi setidaknya ini yang disampaikan oleh kader PDIP. Setidaknya masih ada perubahan lebih dari 753 kali. Perubahan padahal dinyatakan sudah rekapitulasi selesai. Nah, ini disampaikan ketika itu konferensi pers di salah satu media oleh TPN Ganjar Mahfud. Paling tidak kita melihat di sini dari mana mereka mendapatkan sumber data tersebut, yang mereka mendapatkan informasi ini melalui pakar IT mereka gitu ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, penting untuk kita ketahui bahwa apa yang kemudian disuarakan, apa yang kemudian menjadi pertanyaan, apa yang menjadi kritik ya. Macam-macam elemen hari ini hampir tidak ada gunanya gitu. Kenapa saya kemudian bilang tidak ada gunanya? Karena itu hanya sampai pada tahap bagaimana suara itu hanya bisa disalurkan gitu ya. Tidak kemudian berefek pada bagaimana praktik-praktik yang kemudian dilakukan oleh para penyelenggara negara kita, terkhusus para penyelenggara pemilu tahun 2024 ini berubah pola gitu. Berubah pola dalam artian lebih mendengarkan, lebih peka terhadap apa yang menjadi suara-suara kejengkelan dari masyarakat dari lapisan bawah hingga paling terakhir. Ya. Yang harus kalian ketahui dan sahabat-sahabat ketahui terkhusus ini ya. Kepada para pendukung 02, kepada para orang-orang yang kemudian menghujat langkah politik dari 01 dan 03 yang mengatakan itu drama saja, itu sia-sia saja, itu gerakan pemecah belah bangsa dan lain sebagainya. Pertama saya ingin mengatakan bahwa paslon yang kemudian kalian dukung, paslon 02 adalah orang yang pernah
juga melakukan hal yang sama di proses pemilihan umum tahun 2019, bahkan lebih parah dan lebih tidak beradab. Dengan sebelumnya mengumumkan kepada halayak bahwa proses pemilu ini tidak malu-malu, ia mengatakan ya penuh dengan kecurangan dan kita harus lawan dan lain sebagainya. Ini juga kita sudah bahas dalam video yang sebelumnya ya. Hari ini saya ingin tambahkan wawasan kita bahwa sebetulnya bukan wawasan baru sih ya. Tapi untuk kemudian memantik kesadaran kita agar perlawanan suara-suara kritik kita ini semakin besar gitu ya. Kalau mungkin hari ini tidak terdengarnya karena kuping mereka tuli ya, dalam artian filosofis, bukan tuli secara fisik maksudnya ya. Tapi kemudian menafikan suara-suara orang yang memberikan mandat kedaulatan kepada mereka gitu ya. APBN ini salah satu fungsinya adalah untuk alokasi dan stabilisasi. Alokasi APBN salah satunya untuk program pemilihan umum tahun 2024. Sumber APBN sendiri itu dari pajak, non pajak dan hibah. Sementara kalau kita berbicara tentang persentasi sumber APBN dari pajak ini begitu besar nilainya. Dan pajak ini yang mesti untuk kita garis bawahi berasal dari mana, bersumber dari mana? Bersumber dari rakyat. Berbagai macam bentuknya, PPH, PPN, PBB, pajak penjualan. Ya. Jadi kalau ada Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, masyarakat Indonesia, kepada para pendukung 02 yang setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya membayarkan pajak hanya untuk mengharapkan praktik penyelenggaraan negara yang jujur dan adil, hari ini kita tidak laksanakan, maka itu harus kita tuntut. Bukan kemudian terus bergembira di atas angka kemenangan sementara dari paslon yang kemudian kalian dukung. Ya. Bagaimana dengan selama ini proses yang kemudian mencederai ya berbagai macam peran rakyat, kewajiban yang diberikan kepada rakyat untuk membayar pajak dan lain sebagainya untuk membiayai para penyelenggara negara, dan kemudian mereka tidak menunaikan kewajiban mereka untuk menjalankan praktik penyelenggaraan negara yang jujur dan adil. Terus karena kita ikut dengan euforia angka kemenangan, kita lupakan segala macam tadi itu. Luar biasa kan? Ya, satu sisi saya juga merasakan bagaimana hari ini pola politik kita hampir semua ya kepada para politisi, kepada para partai, kepada para paslon yang kehilangan kepercayaan dari masyarakat karena berbagai macam dramatisasi segala macam apa yang kalian lakukan itu. Tapi di lain sisi juga ya semacam kita kalau tidak ada langkah-langkah politik yang kemudian kalian harus lakukan, ya kami berharapnya kepada siapa gitu ya. Dalam konteks politik elektoral bangsa dan bernegara Indonesia ini, sahabat-sahabat sekalian. Artinya yang saya ingin bilang adalah karena harapan, kepercayaan itu satu-satunya bersandar para kalian ya, para elit-elit politik, para partai politik, para orang-orang yang kemudian berkontestasi dalam proses pemilihan umum, pada orang-orang yang lebih dekat aksesnya dengan jalur-jalur yang bisa ditempuh untuk membuka segala praktik kecurangan dan kejanggalan pemilu ini, kalian juga tidak semata-mata hanya bersandar pada angka kemenangan dan keegoisan kalian. Ya. Lihat itu suara-suara rakyat. Ya. Terlepas dari hasil menang atau kalah siapapun nanti, kata kuncinya ingat ini kepada para penyelenggara negara, para politisi, kepada para pendukung juga ya. Rakyat itu sebetulnya semuanya menginginkan satu kunci adalah perubahan. Perubahan seperti apa yang kemudian kita inginkan adalah keadilan, kemakmuran kepada semua, bersifat merata, pendidikan gratis, paling tidak murah, dan kualitasnya sama dari ujung timur sampai barat sana. Ya. Kemiskinan ekstrim yang dijanjikan dari beberapa tahun lalu kepada rakyat Indonesia tapi hari ini belum terlaksana. Tuntaskan itu. Kebebasan berpendapat, demokrasi yang hari ini rusak. Jati dirinya telah hilang. Para aktivis, para ulama, para kelompok kritis
yang kemudian terus menyuarakan suara-suara resahnya, yang kemudian terus menyumbangkan peran-perannya terhadap stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara kita, justru malah dianggap sebagai orang-orang yang tidak peduli terhadap kemajuan bangsa dan harus ditangkap dan menjadi sebuah ancaman untuk kelanggengan kekuasaan mereka. Beberapa contoh ya, termasuk Agus Nur, dan yang paling dekat beberapa hari kemarin kita lihat salah satu seorang aktivis Karimun Jawa yang dipenjara hanya karena membicarakan hal-hal yang kemudian janggal di tempat yang kemudian ia fokuskan dalam langkah-langkah aktivisnya. Apalagi ya, pembangunan yang lagi-lagi saya bilang ugal-ugalan, tidak melibatkan elemen-elemen terkait, contohnya IKN ya. Hari ini IKN direbutkan kembali oleh DPR, mereka tidak ingin ke sana karena ya mungkin mereka melihat infrastruktur di sana belum lengkap, belum memadai, sehingga karena kenyamanan tinggal di Jakarta, jadi mereka malas gitu ya. Jadi perubahan ini begitu nyata ya, keinginannya harus dilakukannya ya. Perubahan dari apa yang menjadi janji-janji para penyelenggara negara kita terkhusus kepada presiden yang berubah dalam praktik penyelenggaraannya. Ya. Apa yang kemudian ia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang ia perbuat gitu ya. Menjanjikan kita A, B, C, D dan lain sebagainya, tapi kemudian kita hari ini rasakan efeknya luar biasa. Ya. Menuntaskan kasus penyelenggaraan HAM, tapi justru hari ini mengendorse si orang yang terduga pelaku pelanggaran HAM. Belum lagi orang-orang di sekeliling beliau yang namanya masih saja disematkan oleh para kelompok-kelompok aktivis, para orang tua korban, para keluarga korban. Tapi hari ini kita melihat mereka langgeng bebas kesana kemari di tataran lingkar kekuasaan. Nah, ini berkaitan kembali dengan proses pemilihan umum. Jadi sahabat-sahabat sekalian, masih banyak pertanyaan yang mesti dijawab melalui langkah-langkah politis yang kemudian kita salurkan kepada para partai politik atau pasangan calon tertentu yang melanjutkan langkah politiknya. Entah hak angket, Mahkamah Konstitusi, atau apapun itu. Nah, ini mohon kepada seluruh partai politik, kepada seluruh orang-orang yang lebih dekat dengan aksesnya dengan langkah-langkah politik, langkah-langkah hukum selanjutnya, agar kemudian bisa membuka proses pemilihan umum ini yang ya Allah dalam sejarahnya paling banyak kejanggalannya, paling banyak memunculkan pertanyaannya, paling banyak kecurigaan, keanehannya ya. Itu tolong dibuka semua. Sudah kita melakukan berbagai macam kritik dalam proses pemilihan umum kemarin, sudah begitu banyak kemudian orang-orang yang itu akademisi, bukankah harusnya ya membuka kesadaran nurani akal kita untuk bagaimana hari ini melihat problematika bangsa dan negara. Tetapi hari ini kembali lagi praktik-praktik yang sama dilakukan. Bahkan sudah selesai proses rekapitulasinya, masih saja ada oknum-oknum semacam itu yang ada di, ya tentu saja letaknya di lembaga penyelenggara pemilu. Pasti bukan orang-orang lain gitu. Nah, tolong ini dibuka semua. Mungkin terakhir sahabat-sahabat sekalian ya, semoga di tengah gempuran pemberitaan yang kemudian terus saja menghantam akal, menghantam otak, menghantam mental, menghantam psikologi kita semua, kita lolos dari segala macam ujian dan cobaan ya. Terlebih hari ini kita sedang memasuki ibadah bulan puasa gitu ya. Tapi di samping itu ya, dengan keteguhan hati, dengan kesabaran yang terus kita akan jaga, perlawanan tentu saja tidak akan kita padamkan. Nah, perlawanan-perlawanan seperti apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak ya, paling kecil kita memanfaatkan ruang-ruang yang kemudian tidak bisa dikooptasi oleh para lingkar kekuasaan. Hal semacam ini memanfaatkan video, memanfaatkan channel YouTube, memanfaatkan media sosial semua yang kita punya untuk bersuara ya.
Semoga kemudian pada akhirnya nanti suara kita terakumulasi dalam satu gerakan yang akan membuat perubahan nyata pada bangsa ini. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.